Ready. Fight. 541. Kita, Damar memegang cangkir teh dan tersenyum pada Gangga dan yang lainnya. Wajah Gangga tiba-tiba terlihat sedikit kusut. Dia melihat sekeliling dan mencibir, "Damar, aku ingat Night Watcher tidak bisa melakukannya di depan umum." Damar mengangguk dan berkata, "Tapi aku bisa menjamin bahwa kalian akan mati sebelum orang biasa bereaksi." Gangga saat ini merasa sangat khawatir dan ketakutan. Dia bahkan tidak ragu bahwa Damar bisa saja melakukan semua itu. Damar pasti memiliki kemampuan untuk membunuhnya. "Aku sudah bilang, bisakah kau benar-benar melepaskan kami?" tanya Gangga. Di sebelahnya, Revki terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Gangga benar-benar setuju. "Membiarkan kalian pergi, terlalu berpikir berlebihan." Damar melambaikan tangannya dan berkata, "Arti dari menyelamatkan hidup kalian berarti mengirim kalian ke penjara Night Watcher atau memulangkan kalian ke Sin City. Tentu saja, kau juga dapat memilih untuk tidak bicara. Kau sudah melanggar aturan permainan. Saya punya alasan untuk menyerangmu dan memberimu 3 jeda waktu untuk mempertimbangkannya." Revki tidak berani berbicara. Pria di sebelahnya juga takut untuk berbicara. Mereka semua memandang Gangga. Gangga menggertakkan giginya, lalu tersenyum pahit dan berkata, "Hotgeist memintaku melakukan ini. Ketika aku kembali ke sini, dia ingin aku menyiapkan tempat sebagai tempat perkumpulan, dan objek wisata ini adalah sebuah pulau yang sangat cocok dengan kami. Itu sebabnya aku melakukan semua ini." Setelah mengatakannya, dia menghela napas panjangnya. Penjelasan ini juga cukup masuk akal. Dia mendongak dan bertanya, "Hotgeist memintamu untuk kembali. Apa pernah menyuruhmu untuk menghubungi Pak Mono?" "Tidak ada." Gangga menggelengkan kepalanya dengan bingung dan berkata, "Tapi, belum lama ini, ada seorang lelaki tua pergi ke Sin City." Hotgeist berkata bahwa lelaki tua itu tidak lebih buruk darinya. "Sudah berapa lama?" tanya Damar. "Kurang lebih hampir sebulan," ujar Gangga. Hati Damar bereaksi mendengarnya. Jika sekitar 1 bulan, waktunya mungkin tepat. Damar bertempur di ngarai itu sudah hampir sebulan yang lalu. "Sepertinya Pak Mono telah melarikan diri ke Sin City," ujar Damar sambil menyentuh hidungnya. "Jika 2 orang ini dapat diselesaikan selama perjalanan ke Sin City, orang-orang di Sin City juga akan kehilangan pemimpin mereka. Lalu nanti suruh Bu Olivia yang juga dari Purple Lotus yang muncul. Mungkin bisa menggabungkan orang-orang ini dan bekerja sama dengan Night Watcher." Dalam hatinya bertanya-tanya. Kemudian dia berdiri dan berkata, "Ayo pergi." "Pergi? Pergi kemana?" ujar Revki tanpa disengaja. "Tentu saja mengirimmu ke penjara Night Watcher." "Kenapa? Apakah kau akan diam di sini untuk makan malam?" tanya Damar sambil tersenyum padanya. Ketiganya tidak berani melawan. Mereka dengan pasrah mengikuti Damar dan berjalan keluar dari restoran. Setelah menaiki mobil Damar kemudian menelepon Lilia untuk menanyakan alamat tempat Night Watcher terdekat, dan kemudian mengantar ketiga orang itu. Tentu saja, ini tidak berjalan mulus. Setelah mengirim mereka, dia langsung membuat pingsan ketiga orang itu, dan kemudian langsung mengirim mereka kembali ke markas Night Watcher untuk ditahan. Namun, Damar tidak ikut mengirimnya. Mereka tidak akan sadar dalam beberapa hari. Ketika mereka bangun, mereka 100% dikurung di penjara Night Watcher. Damar kembali ke hotel. Ketika dia tiba di hotel, dia menemui Lily dan meminta Lily untuk terus bernegosiasi dengan orang-orang dari Bingo Group dan menandatangani kembali kontrak itu dalam waktu 2 hari ini, sedangkan dia tidak ingin peduli lagi tentang apapun. Dia telah memecahkan hal yang paling sulit. Lily hanya melakukan sisanya, dan kerjasama ini, dia juga berencana untuk mengandalkan Lily. Ketika dia kembali, mengandalkan pencapaian proyek ini, Lily akan mendapat kenaikan gaji dan dipromosikan di Navis Group merupakan hal yang hampir pasti. Malam itu, setelah dilaksanakannya acara gladi bersih acara pernikahan,
para pria dan wanita terpisah satu sama lain. Di pihak Raisa, banyak anak perempuan yang keluar dari Sin City bersamanya membentuk sebuah kelompok wanita, sementara Damar dan yang lainnya membentuk kelompok bagian pengantin. Malam itu, Damar tidak berada di hotel. Mereka semua tinggal di rumah Dewan. Dewan membeli sebuah villa besar untuk orang tuanya di daerah pinggiran kota. Tidak masalah untuk tinggal bersama mereka. Sedangkan Ana dan yang lainnya tinggal di sebuah villa di tempat lain. Di malam hari, Damar, Chris, Dewan, dan Pugu sedang berada di aula. Dewan terlalu bersemangat untuk bisa tidur. Apakah semuanya sudah siap? Petasan, mobil, dan yang lainnya. Dewan berulang kali mengonfirmasi. Dia tampaknya sedikit gugup. Sudah siap? Kau sudah berada di medan perang berkali-kali. Ini hanya pernikahan, sebuah medan kecil saja, tapi kau begitu gugup. Aku mengatur mobil untukmu. Ini adalah mobil sport kelas atas. Besok kau akan terlihat keren karena mobil itu, ujar Chris sambil terkekeh. Dewan menghela napasnya, kau tidak mengerti. Menikah lebih menegangkan daripada pergi ke medan perang. Jika aku bisa, aku lebih suka memilih berduel dengan Red Ghost saja. Kau ini cukup berambisi. Kemudian Chris bertanya sambil mengedipkan matanya. Oh ya, Dewan, apakah kau sudah pernah tidur dengan Ana? Kenapa kau jadi penggosip begini? Ujar Dewan mengumpatnya. Kemudian sedikit menganggukkan kepalanya. Wajah Damar dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang sedikit menggelikan. Dewan menatap Damar dan Chris lalu berkata, sejujurnya, aku berpikir kalian bisa menikah jika kalian sudah memiliki orang yang tepat. Kalian semua adalah anak tunggal dalam keluarga. Jangan sama seperti Tata. Setelah pernikahan, Ana dan aku akan menghabiskan bulan madu kami di kampung halaman Tata. Omong-omong, sambil kita melayat Tata, apakah kalian memiliki sesuatu untuk dibawa? Lalu jika membawa sesuatu memangnya akan bagaimana? Dia tidak bisa mendengarnya, ujar Damar sambil memanyunkan bibirnya. Beberapa orang tampaknya tidak memiliki niat untuk pergi tidur. Mereka terus berbicara di ruang tamu. Pada saat yang sama, di suatu tempat di pinggiran kota Esset. Pada saat ini, ada banyak orang di ruangan itu. Jika Damar ada di sana, dia mungkin mengenali beberapa dari mereka, yaitu orang-orang yang berasal dari Sin City. Ada sekitar 40 atau 50 orang di seluruh ruangan, semuanya di atas tingkat menengah dan bahkan tingkat tinggi, dan tingkat puncak ada sekitar 10 orang lebih. Lagi pula, jika kita pergi besok, kemungkinannya akan mati. Siapa yang ingin mundur, berhenti dari sekarang. Ujar seorang pria botak yang berdiri di depan dengan dingin. Merupakan kehormatan bagi kami untuk melakukan sesuatu untuk Hotgas. Kami tidak akan mundur. Semua orang itu berteriak keras. Orang berkepala botak itu mengangguk dan berkata, itu adalah yang terbaik. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat masalah bagi para Night Watcher dan melibatkan orang dunia bawah tanah. Membuat keberadaan Ghost muncul di publik dan membuat seluruh dunia panik. Pada saat itu, jika Night Watcher ingin menenangkan suasana hati orang-orang biasa ini, tentu saja dia tidak dapat mengkhawatirkan teman-teman kita di Sin City. Semua orang menganggukkan kepala mereka. Orang berkepala botak itu perlahan menghela napasnya, dan besok adalah pernikahan Dewan, saudara laki-laki Damar. Kita buat keributan besar. Bersambung. 542. Malam itu, Damar dan yang lainnya sama saja seperti anak muda pada umumnya. Mereka mengobrol seputar wanita di sana. Dewan terlalu gugup untuk tidur karena pernikahannya. Sebagai temannya, Damar juga ikut menjadi gugup. Mereka tidak tidur sampai larut malam dan baru tertidur saat menjelang subuh. Setelah tidur sekitar 3 jam, sekitar pukul 5 pagi, mereka dibangunkan oleh orang tua Dewan. Damar berganti pakaian menjadi pengiring pengantin pria. Pakaian mereka terlihat sama,
Mereka mengenakan setelan hitam sebagai pengiring pengantin pria, sedangkan Dewan mengenakan setelan putih. Mereka semua orang yang terlatih, dan mereka memiliki postur tubuh yang baik. Setelah mengenakan setelan itu, mereka benar-benar terlihat berbeda dari penampilan mereka biasanya. Damar merapikannya dan berkata, "Cukup merepotkan. Rasanya seperti mengenakan jas untuk pertama kalinya dalam hidupku. Ini benar-benar didedikasikan untuk Dewan." Jelas, ada banyak dari mereka, dan beberapa kerabat dan teman Dewan juga tiba. Saat mereka berganti pakaian, pintu didorong terbuka, dan seorang pria muda yang agak gemuk berusia 30-an masuk dan berkata, "Dewan." Damar menatap pria itu. Dia tampak seperti orang sukses, mengenakan kemeja dan menenteng tas kulit di tangannya. Dewan, boleh juga ya? "Apakah kau tinggal di sini sekarang? Kudengar kau menyewa rumah ini," tanyanya. Dewan meminta orang tuanya untuk tidak menyombongkan diri, jadi di luaran dia memberitahu beberapa kerabat dan teman-temannya bahwa dia telah menyewa rumah ini. "Ya," ujar Dewan sambil mengangguk. "Apakah mereka semua rekan seperjuanganmu?" Kemudian dia menatap Damar, Chris, dan Pugu. "Ya," Dewan mengangguk, lalu memperkenalkan mereka dan berkata, "Ini Damar, Chris, dan Kak Pugu." Lalu dia menatap pria gemuk itu lagi sambil tersenyum, kemudian dia memperkenalkan pada Damar dan yang lainnya, "Ini sepupuku, namanya Tito Pranowo. Dia adalah orang yang paling memiliki prospek di keluarga Pranowo. Dia memiliki perusahaan game di bawah tangannya dan bernilai puluhan miliar." Damar dan yang lainnya membaca arti sebenarnya dari senyumnya. "Ini hanya pura-pura saja. Aduh, itu hanya sedikit saja," ujar Tito sambil melambaikan tangannya dan berkata, "Tetapi aku bilang padamu, tidak mudah bagimu untuk mendapatkan uang sebagai seorang prajurit. Untuk menikah, kau tidak perlu menyewa rumah yang begitu mahal. Aku bahkan tidak mampu untuk menyewa rumah ini yang setidaknya 200 juta per bulannya. Kau tidak perlu terlalu boros. Ya, urusan itu tak perlu membuatmu menjadi khawatir. Ayo kita keluar untuk menjemput pengantin," ujar Dewan sambil tersenyum. "Dewan, aku tahu bahwa ketika aku masih kecil, aku sedikit keras terhadapmu, dan beberapa suka menggertakmu. Tetapi sebenarnya aku harap kau menjadi lebih baik, jadi jangan bermusuhan denganku ya. Hari ini, aku pasti akan membantumu untuk memberi muka. Aku akan memberimu hadiah besar dan membuat wajahmu bersinar. Teman-temanmu juga akan iri padamu," katanya sambil mengeluarkan kartu dari tangannya. "Oh," ujar Chris, "tidak mungkin kau akan memberiku miliaran, kan? Sepupu yang dermawan." Tito lumayan lama terdiam. Dia berdeham dan berkata, "Ini sebenarnya tidak perlu. Oh ya, kita harus pergi ke mobil. Apa mobil pernikahanmu? Apakah kau ingin aku meminjamkan mobil Benz milikku?" "Mobil pengantinnya sudah siap," ujar Dewan sambil tersenyum. Tito sedikit bereaksi, lalu menepuk bahu Dewan dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan pergi menjemput pengantin dengan yang lainnya. Aku sedikit lelah dari pekerjaan kemarin. Aku pergi bermain dengan bos dengan kekayaan lebih dari miliaran. Aku akan ikut istirahat di sofamu nanti." Dewan mengangguk dan berkata, "Baiklah, maaf jadi merepotkanmu." Tito melambaikan tangannya dan berkata, "Masalah kecil, tak perlu dipikirkan." Kemudian dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Chris menatap Dewan sambil tersenyum dan bertanya, "Kenapa? Dengarkan apa kata sepupumu itu. Kau dulu selalu diganggu olehnya. Masalah anak kecil, keluarganya lebih baik dari keluargaku. Dia selalu berpura-pura dan malas juga untuk memedulikannya," ujar Dewan, "datang ke sini hanya untuk menasehati dan pamer saja padaku." Chris meliriknya dan berkata, "Aku akan mengganggunya nanti." Damar tersenyum dan berkata, "Jangan ributkan masalah itu. Mereka bukan orang-orang pada level yang sama. Untuk apa repot-repot seperti itu?" "Chris,
apakah mobilnya sudah tiba? Aku akan meminta mereka untuk bersiap-siap sekarang, ujar Chris sambil tersenyum. Biarkan beberapa teman di sekitarmu datang dan mengemudi untuk menjemput pengantin. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Setelah beberapa saat, di luar pintu, terdengar suara mesin. Damar dan yang lainnya pun turun dari lantai atas. Di sofa di lantai pertama, terdengar suara dengkuran. Damar mencari suara dan menemukan Tito tidur di sofa. Sepertinya dia sangat sibuk tadi malam. Di luar pintu, kerabat dan teman Dewan dibuat kaget. Ada semua jenis mobil sport di luar pintu. Total ada 21 mobil, dan harga setiap mobil di atas puluhan miliar. Dan sebagian besar mobil ini semuanya adalah milik Chris. Chris adalah pecinta mobil. Di akhir setiap misi skala besar, dia akan membeli mobil untuk menghadiahi dirinya sendiri. Dia memilikinya di setiap penjuru negeri. Kali ini dia mengirimkan semua mobilnya sebagai mobil pernikahan Dewan. Ini mengejutkan teman-teman dan kerabat Dewan. Dewan tersenyum, jelas wajahnya terlihat sangat puas. Beberapa saat setelah keseruan itu, kerabat dan teman-temannya mulai mengambil kuncinya. Kemudian dia melaju menuju tempat di mana Anna tinggal. Di sisi lain, Anna sudah menyiapkan gaun pengantinnya. Dia sangat cantik sekali dengan balutan gaun pengantinnya. Ini merupakan hal yang paling indah. Di sampingnya, Lilia dan Thalia juga mengenakan pakaian pengiring pengantin, dan wajah mereka juga didandani. Di dalam seluruh ruangan adalah pemandangan yang indah. Datang, datang. Pada saat ini, suara Sally terdengar dari balkon dan berkata, "Semuanya, blokir pintunya dan jangan beri mereka kesempatan untuk masuk." Di seluruh villa, ada banyak keluarga perempuan Anna yang keluar dari Sin City. Pada saat ini, pintunya benar-benar tertutup di aula di lantai pertama. Kompleks ini adalah sebuah kompleks villa. Sebagian besar orang yang tinggal di sini adalah orang kaya dari kota SZ. Saat ini, sekitar pukul 7 pagi, beberapa orang sudah mulai bangun. Mereka mendengar riuhnya suara mesin mobil sport. Kemudian, mereka melihat pemandangan yang menakjubkan ini. Mereka melihat 21 mobil sport kelas dunia melaju ke dalam kompleks. Bunga diikatkan ke mobil, terutama di mobil yang berada di paling depan. Mobil yang terdepan itu dikendarai oleh Damar. Hari ini adalah pernikahan saudara laki-laki terbaiknya. Dia ingin mengemudikan mobilnya. Tak lama kemudian, mobil itu berhenti di depan pintu. Damar turun dari mobil, berjalan ke samping, membukakan pintu dan mempersilakan Dewan untuk turun dari mobil. Dewan memegang bunga di tangannya. Dia berdiri di tengah. Damar dan Chris berdiri di sampingnya. Kemudian ketiganya berteriak ke villa, "Serahkan pengantin wanita itu, kalian telah dikepung." Bersambung 543. Mendengar suara rombongan mempelai pria datang, Sally dan Thalia segera berlari ke balkon lantai 2 dan berkata kepada mereka, "Kita lihat dulu kemampuan kalian. Apakah kalian sehebat yang kami harapkan? Tidak mudah untuk kami menyerahkan pengantin wanita kami yang cantik ini pada kalian." Tidak ada cara lain, kata Chris sambil berteriak dan berlari menuju pintu. Ternyata pintunya terkunci. Chris mengetuk pintu selama beberapa saat dan dihujani dengan beberapa pertanyaan dari pihak wanita. Saat pintu terbuka sedikit, Damar dan Chris segera bertindak cepat dan menerobos masuk ke ruang tengah. Baru saja mereka akan naik tangga dan menjemput pengantin wanita, mereka melihat Thalia berdiri di lantai 2 dan berkata, "Kalau ingin naik dan menjemput mempelai wanitanya, kalian harus minum anggur ini dulu. Habiskan semua anggur yang disediakan di setiap anak tangga ini. Tapi kami harus menyetir mobil," kata Damar. "Kalau begitu ya maaf saja, aku tidak akan mengizinkan kalian lewat dan mengambil pengantin wanita kami," kata Thalia sambil tersenyum penuh kemenangan. "Berhenti bicara, cepat minum dan habiskan," kata Dewan pada Chris. Damar terdiam,
Dia melirik Pugu lalu tersenyum. Kenapa mereka harus memusingkan hal ini? Di sini, kan ada peminum andal yang ikut bersama mereka. Akhirnya Damar menggandeng Pugu untuk menghabiskan tiap gelas anggur yang sudah disiapkan di setiap anak tangga itu. Ayo, minum semuanya, teriak Damar sambil mulai mengangkat gelas kecil. Thalia memperhatikan wajah para peminum ini sambil tertawa puas. Gelas demi gelas sudah berhasil mereka habiskan. Diiringi sorak-sorai dari banyak orang, Damar mulai terbawa suasana. Walaupun perutnya mulai panas terkena dampak dari minuman itu, dia tetap menahannya dan terus menaiki anak tangga. Semua ini dia lakukan demi Dewan. Sampailah pada anak tangga terakhir dan juga gelas terakhir, pihak lelaki akhirnya berhasil melewati rintangan ini. Lilia yang ada di lantai 2 tersenyum pada Dewan dan yang lainnya. Dewan buru-buru memberi hormat dan berkata, "Dokter Lilia, tolong biarkan aku lewat." Lilia melihatnya sambil tersenyum puas dan berkata, bagaimana ya, pengantin wanitanya sangat cantik, jadi kami tidak rela kau membawanya begitu saja." Kemudian Lilia menatap Damar dan berkata, "Lelaki terbaik, cepat kemari." Chris mengangkat kedua alisnya sambil tersenyum kecut. Tadi dia tidak ikut melewati rintangan anggur di tangga. Ini berarti, level kali ini harus dia yang melewatinya. Dokter Lilia, ini kan hari pernikahan Dewan. Mana pantas kalau aku yang jadi lelaki terbaik, kata Chris. Bukan kau, Damar, sini, kata Lilia sambil menunjuk Damar. Ketua, masa depan pernikahanku ada di tanganmu. Tolong bantu aku, kata Dewan pada Damar yang berdiri di sebelahnya. Damar berjalan maju dengan senyum masam. Pada saat ini, Lilia mengeluarkan satu set alat make up dan berkata, "Kau duduk di sini. Aku akan merias wajahmu. Tentu saja kau akan memakai lipstik, lalu setelah itu, kau harus mencium pipi Chris. Kalian dianggap lulus kalau berhasil membuat markis di pipi Chris." Damar langsung berdiri mematung, tidak bergerak sejengkal pun. "Ketua, ayolah, aku mohon. Hidupku." Dewan masih terus memohon. Damar menghela napas dan melihat Lilia dengan sinis. "Apa tidak bisa kau saja yang aku cium? Sepertinya kau tidak berniat membiarkan Dewan menikah," jawab Lilia sambil berkacak pinggang. "Ketua." Dewan melihat Damar sambil memelas. Chris menepuk pundak Damar dan berkata, "Ketua, kau pasti bisa melakukannya. Satu hal yang harus kau ingat, bukan hanya kau yang akan menderita, tapi aku juga." Damar tersenyum pahit dan berkata, "Ya sudah, ayo." Lilia tersenyum puas, dia mulai mengeluarkan seperangkat alat make up. Mulai dari foundation, bedak, hingga eyeshadow. Di sebelahnya, Thalia sibuk merekam dengan ponselnya. Dia harus mengabadikan momen yang tidak akan dapat terulang lagi. Damar dirias. Ada yang berteriak, ada yang tertawa, dan tentu saja, ada Damar yang dari awal tidak berhenti mengeluh dan mengumpat. Suasana sangat meriah. Momen ini sangat membahagiakan. Bagaimanapun, ini adalah pernikahan pertama untuk anggota tim 11.762. Lilia masih fokus menorehkan warna-warna di wajah Damar. Menciptakan mahakarya di kanvas bernyawa ini. Diiringi dengan tawa kerabat serta teman Dewan, Lilia semakin bersemangat. "Cepat," kata Chris saat Lilia sudah rampung merias Damar. Dia memejamkan mata dan menyodorkan pipi kanannya untuk distempel dengan bibir Damar. Dewan yang ada di sebelah mereka menutup mulut menahan muntah. Dia hanya bisa bersyukur karena tidak melakukan hal menjijikkan ini. Chris yang menyadari Dewan menutup mulutnya segera menendang pengantin itu. "Sial. Hei, kami seperti ini demi kau. Demi menjemput pengantin wanitamu tapi kau malah muntah. Sial, aku hanya tersentuh dengan pengorbanan kalian," kata Dewan alasan. Kemudian Chris kembali menyodorkan pipinya. Damar menggenggam tinjunya keras-keras. Kap, bekas merah berbentuk bibir terlihat sangat jelas di pipi Chris. "Hahaha,
Penonton tidak berhenti tertawa. Bahkan ada yang sampai memegangi perutnya karena kram tertawa terus-menerus. Setelah setengah jam berlalu, akhirnya pengantin wanita keluar dari salah satu kamar di lantai 2. Dewan segera datang dan meraih tangan pasangannya. Mereka berjalan menuruni tangga sambil terus bergandengan tangan. Semua orang masuk ke dalam mobil dan segera pergi ke tempat acara. Sebanyak 21 mobil keluar dengan cepat dari kompleks. Sekitar pukul 11, rombongan mobil dewan sampai di area pernikahan yang sudah disiapkan di pinggiran kota. Beberapa orang yang menunggu terlihat berdiri di luar gedung pernikahan. Setelah beberapa saat, terdengar suara orang berteriak, "Mereka sudah sampai." Tito menoleh dan sangat terkejut. Dia melihat 21 mobil sport yang semakin mendekati gedung pernikahan yang sederhana itu. "Apa? Itu dewan?" kata Tito tidak percaya. "Mobil sport? Sewanya saja sangat mahal. Dan ini jumlahnya ada 21 buah." Hal yang lebih memesona selain dari mobil sport yang berjejer memenuhi jalan adalah pemeran utama acara hari ini, Dewan dan Ana. Mereka berdua keluar dari salah satu mobil seperti raja dan ratu yang diiringi oleh pengawal-pengawal di belakangnya. Satu persatu kursi di dalam gedung mulai terisi. Dewan dan Ana masih berdiri di depan pintu sambil menyambut para kerabat yang datang. Damar dan Chris berdiri di luar dekat pintu. Tiba-tiba dia membuat ekspresi yang terlihat kurang baik. Dia melambaikan tangannya pada Sheila dan berkata, "Sepertinya aku melihat ada anggota Night Watcher di sekitar sini. Coba kau pergi dan cek daerah sekitar." Sheila mengangguk lalu bergegas pergi. Setelah beberapa saat, Sheila bergegas kembali dan menghampiri Damar dengan terengah. "Aku takut akan terjadi sesuatu hari ini." Bersambung 544. Damar melirik Dewan yang masih sibuk menyapa para tamu dengan sukacita. Sheila lebih mendekat ke sisi Damar dan mulai berkata, "Anggota Night Watcher sekitar memberitahuku kalau ada banyak orang dari Sin City muncul. Mereka baru tahu kemarin, dan kabarnya orang-orang ini sedang menuju kemari. Mereka berjumlah puluhan." "Hah?" Damar terkejut mendengarkan penjelasan Sheila. Kemudian dia menyipitkan mata dan berkata, "Apa mereka menuju ke tempat ini? Aku tidak tahu jelasnya bagaimana, tapi aku takut pernikahan Dewan akan mengalami gangguan. Yang jelas ada banyak orang biasa yang datang ke sini. Apa kita buat rencana lain untuk mengevakuasi mereka?" tanya Sheila. Damar menyentuh hidungnya dan berkata, "Ini adalah pernikahan Dewan. Aku tidak ingin ada yang mengganggu acara ini. Kau dan Pugo pergilah tanyakan pada Night Watcher sekitar berapa banyak jumlah mereka yang datang. Aku akan di sini memastikan pernikahan Dewan berjalan lancar." Sheila mengangguk lagi dan berkata, "Baiklah. Kita akan segera menyusul kalian setelah acara ini selesai," kata Damar menghela napas. "Baiklah, serahkan masalah ini pada kita. Untungnya tempat ini ada di pinggiran kota. Keadaan di sini cenderung sepi. Jadi dapat meminimalisir saksi mata." Damar mengangguk setuju lalu kembali berkata, "Jangan sampai Dewan tahu masalah ini. Hari ini adalah pernikahannya, jadi jangan sampai acara ini terganggu." Damar yang dari tadi berdiri agak menjauh dari pintu itu pun kini kembali berdiri di posisi semula. "Ada apa? Apa ada masalah?" tanya Dewan yang menyadari Damar dan Sheila yang tadi mengobrol. Damar menepuk pundak Dewan dan berkata, "Tidak ada. Tadi dia bilang kalau acaranya akan dimulai dan dia sangat senang akan hal itu." Dewan berdiri menghadap Damar dan tersenyum, "Ketua, aku benar-benar berhutang banyak terima kasih padamu. Allah tidak perlu basa-basi," kata Damar. "Aku sungguh-sungguh," kata Dewan penuh semangat, "sejak aku masuk Night Watcher, kita selalu bersama. Kau sudah merawatku dengan baik, termasuk saranmu supaya aku memilih jadi sniper. Kalau tidak, mungkin aku hanya jadi anggota biasa dan mungkin saja sudah mati saat misi." Benar, kekuatan fisik Dewan tidak lebih hebat dari Sheila. Seni bela dirinya amatlah standar.
Tapi fokus dan ketelitiannya paling unggul dari anggota tim lain. Menjadi penembak adalah keputusan yang tepat. Damar melihat potensi Dewan dan menyarankan hal demikian. Benar saja, Dewan menjadi penembak terbaik. Pelurunya selalu menjadi penolong rekan-rekan yang terdesak. Akhirnya dia mengikuti Damar untuk membentuk tim 11.762. Dalam pertempuran sebelumnya, kau selalu memastikan keamananku terlebih dulu. Kau meminta tim lain melindungiku. Kadang aku merasa terlalu dilindungi, bahkan melebihi anggota wanita yang lain, kata Dewan lagi. Kalau bukan karena ketua, aku mungkin sudah lama mati. Saat pergi ke Sin City pun juga sama, kalau bukan karena kau mungkin aku tidak akan bisa bertemu dengan anak. Diam, tidak perlu mengatakan hal tidak penting. Damar kesal mendengar ucapan Dewan yang sensitif. Setidaknya jangan mengatakan hal menggelikan seperti ini di hari pernikahanmu. Ya ini karena hari pernikahanku, aku jadi sensitif dan memikirkan banyak hal. Dewan tersenyum, sekali lagi, aku kata dari lubuk hatiku yang terdalam. Terima kasih ketua. Ya, jawab Damar sambil tersenyum. Entah apa yang terjadi, kau adalah sahabat terbaikku, saudara terbaik dalam hidupku. Lain kali tidak perlu berpidato, cukup satu kalimat saja kalau mau berterima kasih. Hahaha, Dewan, Chris, Tali dan yang lainnya tertawa melihat Damar yang salah tingkah karena mendapatkan ucapan terima kasih dari Dewan. Lilia ikut menambahi, Dewa, jangan bicarakan hal ini lagi. Lihat, pipinya sudah sangat merah. Dewan mengangguk dan berkata, oke. Waktu terus berlalu, dan sampailah pada pukul 12 lebih. Mimbar tempat mengikrarkan janji telah siap dengan pendeta yang berdiri di sana. Di tengah karpet merah, Maudi berjalan sambil membawa mikrofon di tangannya. Maudi, itu Maudi Amelia. Hah, Maudi datang ke pernikahan Dewan. Wah, Dewan luar biasa ya. Kau lihat mobil sport yang ada di luar, kan? Dan sekarang dia mengundang artis papan atas. Para tamu undangan sibuk mengambil ponsel dan mengabadikan momen yang langka dalam hidup mereka. Dapat melihat artis sedekat ini. Di deretan kursi, Tito kembali panas. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Dewan akan mendatangkan Maudi sebagai pembawa acara pernikahan. Tito menganggap uang adalah kunci dari segalanya. Dia termasuk orang nomor satu yang menghasilkan banyak uang di keluarga besar. Hal ini selalu dia bangga-banggakan kemanapun Tito pergi. Tapi saat ini, dia sangat terpukul melihat Dewan yang keluar dari garis ekspektasinya. Mobil sport berjejer, pembawa acara seorang artis, menyewa tempat yang cukup mewah. Semua ini menunjukkan betapa luar biasanya Dewan. Halo semuanya, saya Maudi Amelia. Maudi mulai menyapa sambil tersenyum. Bintang hari ini bukanlah saya, tapi dua mempelai baru kita. Pasangan penuh cinta dan kasih. Mari kita sambut pengantin kita, silakan naik ke altar. Band pengiring mulai memainkan alat musik. Dentingan piano, petikan gitar dan sayup suara vokalis band melengkapi acara yang sakral ini. Dewan dan Ana perlahan mulai melangkah ke karpet merah. Di belakang mereka, ada dua gadis cilik membawa keranjang penuh kelopak bunga dan mulai menghamburkannya ke udara. Semua orang menatap adegan menyentuh ini dengan senyum di wajah. Dewan tak henti-hentinya menggandeng Ana, sepertinya dia memang sangat mencintai pasangannya ini. Damar yang masih berdiri di ambang pintu tersenyum bahagia melihat rekannya. Tak hanya fokus pada Dewan, Damar masih terus mengawasi daerah sekitar. Damar sudah merasakan aura Chi di sekitarnya. Pasti para Night Watcher dan orang-orang Sin City sedang melakukan sesuatu. Sela dan Pugu juga sudah tidak terlihat dimanapun, tampaknya mereka bergabung dalam pertempuran. Hah, tiba-tiba Damar mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Walaupun hanya sekelebat, tapi dia melihat ada cahaya yang lewat dengan sangat cepat. Tidak hanya sekali, tapi beberapa kali. Hah, apa para ghost turun lagi?
Damar menyipitkan matanya dan berkata, aku tidak yakin, apa mereka mendarat di kota BJ. Orang-orang Darknet harus segera mencari informasi mengenai hal ini. Meskipun Damar selalu waspada, tapi dia tetap mengikuti acara pernikahan dengan hikmat. Kali ini Damar memperhatikan deretan kursi yang diisi para tamu. Ada seseorang yang tak asing tapi seharusnya dia tidak berada di sini. Orang itu memakai setelan jas, sepatu kulit coklat sambil memegang buku di saku tangan. Mengenakan sepasang kacamata berbingkai emas, duduk dengan tenang. Dia sepertinya sadar kalau Damar memperhatikannya. Lelaki ini mengangkat kepala dan melihat ke arah Damar sambil mengangkat sudut mulutnya tersenyum, memperlihatkan barisan gigi putih miliknya. Orang ini adalah Dr. T yang misterius. Bersambung 545. Dr. T menyambut tatapan Damar, dia menutup bukunya dan tersenyum penuh makna. Sial, kenapa orang ini datang ke sini? Gumam Damar, ada apa? Chris yang ada di sebelahnya itu mendengar Damar mengumpat. Kau lihat orang yang terlihat seperti bule itu? Dia itu Dr. T, kata Damar. Mendengar Damar menyebut nama ini, Chris langsung bergidik. Dia melirik ke arah yang dimaksud Damar, lalu berkata, apa yang dia lakukan di sini? Dr. T, terlalu banyak rumor yang beredar mengenai sosok satu ini. Termasuk hal yang paling baru mengenai Lukas dan seragam pertempuran baru. Tidak ada kata yang sesuai untuk menggambarkan Dr. T kecuali misterius. Intinya, Damar dan yang lainnya masih belum mengerti alasan kehadiran Dr. T di pernikahan Dewan. Sudah biarkan saja, kita lanjutkan saja acaranya. Kata Damar, hari ini pernikahannya harus lancar, jangan sampai ada hal yang menghalangi. Aku akan ke sana. Pernikahan terus berlangsung, senyum bahagia terus mereka menghiasi wajah Dewan. Lalu Chris sibuk membantu berjalannya acara. Damar mencari kesempatan untuk menyelinap. Begitu dia datang, Dr. T tersenyum dan berkata, Damar, jangan biasakan memperhatikan orang lebih dari 5 menit. Kata orang dulu itu tidak sopan loh. Apa yang kau lakukan di sini? Kalau sampai berani membuat ulah di sini, aku pastikan akan menebas lehermu. Ancam Damar dengan suara lirih takut orang lain mendengar. Ini bukan tempat yang cocok untuk mengobrol, ayo kita keluar dulu. Kata Dr. T, aku di sini bukan untuk mencari masalah atau apapun yang kau pikirkan. Aku di sini karena ingin menghadiri pesta yang penuh berkah ini. Ya aku memang ingin bicara denganmu. Sambil mengatakan hal itu, Damar dan Dr. T berjalan keluar dari gedung. Damar melirik Dewan dan Ana yang masih berjalan di atas karpet lalu mengikuti Dr. T keluar. Berdiri di dekatmu entah kenapa rasanya seperti berada di dekat Imania. Sebenarnya aku masih belum percaya kalau kau mengalahkan Gold Ghost itu. Damar mengangkat salah satu alisnya dan berkata, apa ini yang kau ingin Katana? Tentu saja tidak. Dr. T mengeluarkan sebungkus rokok dan memberikan satu batang untuk Damar. Setelah menyalakan api dan menghirup rokok sekali Dr. T kembali bicara, Damar, apa kau sudah memikirkan soal apa yang akan terjadi setelah ini? Walaupun Gold GHS sudah mati kali ini, tapi para ghost masih akan mendarat di seluruh dunia. Kalau kau memperhatikan langit, kau akan melihat beberapa kali para ghost terlihat mulai mendarat. Aku bisa menyelesaikannya, kata Damar. Aku tanya, apa yang akan kau lakukan kalau para ghost mendarat di seluruh penjuru bumi? Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikan mereka, kata Damar. Oh benarkah? Kata Dr. T, aku paham. Kau menjawab demikian karena sudah pernah mengalahkan para ghost. Tapi kau harus tahu kalau bukan Gold Ghost yang terkuat, melainkan Purple Ghost. Dan soal apakah ada ghost di atas Purple, jujur aku tidak tahu. Dan sepertinya baik kau ataupun Iman akan sulit mengalahkannya. Apa maksudmu mengatakan hal ini? Kata Damar mengembalikan rokok pada Dr. T. Aku hanya ingin memberitahumu apa yang akan terjadi pada umat manusia ke depannya.
Paragos mendarat dengan jumlah yang cukup tinggi. Night Watcher juga sedang tidak stabil. Kalian menghadapi masalah internal dan juga eksternal. Belum lagi orang-orang dari Sin City yang akan muncul dalam jumlah yang relatif besar, kata Dr. T. Lalu bagaimana denganmu? Apa yang akan kau lakukan? Tanya Damar. Aku tidak ingin menghadapi Paragos. Kalian para Night Watcher terlalu totalitas dalam pertempuran kemarin. Padahal Paragos akan mendarat dalam jumlah besar, cepat atau lambat. Mereka akan menyerbu kota, akan ada banyak orang yang terbunuh dalam pertempuran. Kemudian Dr. T kembali tersenyum, seluruh bumi akan hancur pada waktunya. Banyak orang yang akan berada di ambang kematian. Tentu saja, para manusia tidak akan punah. Sepanjang sejarah peradaban, umat manusia adalah makhluk yang aneh. Dalam keadaan yang mendesak, selalu akan muncul pahlawan yang muncul. Tapi menurut perhitunganku, populasi manusia akan menurun drastis. Dan inilah eksperimen yang ingin aku lakukan, sebenarnya lebih ke studi kasus. Aku ingin melihat apa yang akan dilakukan manusia dalam keadaan putus asa di ujung hidupnya. Energi seperti apa yang dapat mereka keluarkan dalam keadaan terdesak oleh Paragos, kata Dr. T dengan antusias. Tentu saja, aku akan berdiri sampai akhir. Kalau sampai kau mati, aku akan memimpin umat manusia untuk bertarung dengan Paragos sampai akhir. Mendengar penjelasan yang setengahnya tidak masuk akal, Damar menarik napas dalam-dalam. Dia merasa orang yang ada di depannya ini sedikit kurang beres. Jadi, tanya Damar, aku datang menemuimu dengan tulus untuk mengajakmu melihat masa depan itu bersamaku. Mari kita bergabung menjadi tim, kata Dr. T sumringah. Tidak tertarik. Damar melambaikan tangannya dan berkata, kalau kau hanya bicara omong kosong seperti ini, silahkan pergi. Aku menunggumu. Di masa depan, kalau kau menghadapi masalah di luar kendalimu atau saat kau putus asa, kau akan menyetujui tawaranku. Kata Dr. T sambil melihat punggung Damar yang mulai menjauh. Dr. T mengenakan topi, memegang tongkatnya dan membungkuk pada Damar dan pergi. Dia berpakaian seperti bangsawan di abad pertengahan. Saat Damar melihatnya pergi, dia merasa sedikit lega. Untung saja tempat ini berada di pinggiran kota, jarang penduduk dan tidak akan menarik perhatian banyak orang saat ada yang memulai perkelahian. Sepertinya orang-orang Sin City dihadang dengan kekuatan yang tidak sedikit dari Night Watcher, ditambah Sela dan Puguh. Damar menarik napas lega, setidaknya pernikahan ini harus berjalan lancar tanpa gangguan. Damar kembali ke gedung pernikahan dan mengikuti prosesi-prosesi lainnya. Setengah jam berlalu, acara pernikahan akan segera berakhir. Tito berdiri penuh semangat, dia berjalan menuju panggung dan membungkuk pada Maudie lalu mengambil mikrofon. Selamat siang semuanya. Dewan mengerutkan kening melihat Tito yang tiba-tiba ke atas panggung. Tito masih tidak percaya kalau Dewan menjadi kaya dalam semalam. Dia yakin kalau Dewan berhutang atau sejenisnya. Bahkan Tito berpikir kalau Maudie yang berdiri di atas panggung adalah Maudie palsu. Dia berpikir kalau orang ini adalah seseorang yang hanya mirip dengan Maudie. Setelah mengucapkan salam dan meraih attention para tamu, Tito tersenyum dan berkata, karena sepupuku menikah, tentu saja aku harus memberinya hadiah pernikahan. Saat mengatakan hal ini, dia mengeluarkan ATM dan berkata, kartu ini berisi 30 juta. Ini bisa kau gunakan untuk mencukupi rumah tangga kalian. Hadiah ini tidak ada apa-apanya untukku, kalian yang lebih membutuhkan memang sudah seharusnya aku memberikan sedikit hartaku untuk sepupuku yang kurang mampu ini. Dewan terdiam, sementara Tito menatap semua orang dengan angkuh. Dia sangat puas saat melihat wajah orang-orang yang terkejut mendengar jumlah uang yang dia berikan untuk Dewan. Tepat saat Tito ingin mengatakan sesuatu, Chris berjalan dan mengambil mikrofon yang dipegang Tito. Karena sudah waktunya untuk memberikan hadiah, maka sebagai rekan seperjuangan, aku ingin memberikan hadiah yang tak seberapa ini. Saat mengatakan hal ini,
Chris menyerahkan sebuah map dan berkata, "Ini adalah perusahaan milikku. Sebagai hadiah pernikahan, aku berikan ini untukmu." Wow, semua orang menarik napas dalam-dalam. Bahkan Tito ikut terbelalak tidak percaya. Damar juga mengikuti Chris. Dia mengambil map yang sudah dipersiapkan dan berkata, "Ini adalah surat kontrak saham. Aku dan Navis Group akan memberikanmu saham sebesar 15% sebagai hadiah pernikahan." Navis Group. Saat semua orang mendengar nama perusahaan itu, mereka membelalakkan mata. Tak sedikit yang sampai membuka mulutnya lebar-lebar. Sebagai perusahaan tingkat atas, nama Navis Group sudah tidak asing di telinga masyarakat. Navis Group yang tertutup, tidak ada yang tahu siapa pemilik yang sebenarnya. Sekarang, Damar seperti mendeklarasikan kepada khalayak umum kalau dialah pemilik Navis Group dan memberikan dewan saham 15%. Kalau dicairkan, Damar sama saja seperti memberikan uang miliaran pada dewan. Tapi hal ini bukanlah poin yang penting untuk dewan. Dia tidak terlalu tertarik dengan saham, uang atau perusahaan. Itu semua hanyalah uang, dan dewan juga memiliki asetnya sendiri. Dia mengambil map dari kedua rekannya itu sambil tersenyum. Tito yang berdiri di sana tampak linglung, kepalanya hampir meledak karena hal ini tidak sesuai dengan penilaiannya. Uang 30 juta dari Tito tak lebih hanya sebuah recehan dibandingkan dengan hadiah dari rekan-rekan dewan. Chris yang memang merencanakan hal ini cukup bangga. Dia memang ingin memberikan kejutan untuk dewan dan semua orang yang datang. Pada saat yang sama, di tempat lain, Dr. T yang sudah berjalan menjauh itu menghentikan langkahnya dan memandang langit. Siang hari bolong, sebuah meteor jatuh dari langit dengan sangat cepat. Dr. T menyadari inilah pergerakan para ghost. Saat dia masih mengamati langit, tiba-tiba terdengar suara anak kecil memanggilnya. Om, lihat tadi di langit ada cahaya tidak?" Dr. T berjongkok di depan anak kecil itu dan berkata, "Iya, Om lihat." "Apa itu Om?" "Alien ya. Apa mereka datang untuk menyerang manusia?" Anak laki-laki itu bertanya dengan wajah penasaran, "Apa Ultraman akan menyelamatkan kita dari alien Om?" Di dunia anak-anak, mereka hanya berimajinasi dan percaya dengan apa yang mereka lihat. Anak-anak yang polos. Dr. T terkekeh, dia berdiri dan menyentuh kepala anak itu. "Nak, tidak ada yang namanya Ultraman di dunia ini. Percaya saja pada sains, ilmu pelajaranmu di sekolah." Anak kecil itu tidak menjawab dan hanya melihat Dr. T dengan aneh. Jelas saja, anak-anak lebih sulit percaya dengan fakta dari dunia sains ketimbang kartun atau film anak-anak. Di umur mereka yang belia, bermain dan berimajinasi adalah poin yang penting. Kemudian, ada angin yang muncul di sekitar Dr. T dan membuat anak ini terkejut. Dalam hitungan detik, Dr. T terbang ke atas. 1, 2, 3. Anak laki-laki itu hanya bisa mengedipkan mata sambil membuka mulutnya. Bersambung, 546. Di gedung pernikahan, acara sudah hampir selesai. Para tamu sudah mulai menuju tempat prasmanan. Damar menghela napas lega, pernikahan Dewan berjalan normal tanpa ada kendala. Dewan dan Ana sedang mengganti pakaian. "Aduh, ternyata jadi pendamping pengantin tidak mudah ya. Aku harus menikah lebih dulu dari kau ketua. Kalau tidak, aku harus jadi pendamping seperti ini lagi." "Ampun," kata Chris yang menghampiri Damar dengan wajah lelah. "Pertama-tama, kau harus punya pacar dulu kalau mau menikah," kata Talia yang ada di sebelahnya. "Cari pacar itu masalah kecil," kata Chris bangga. "Oh benarkah? Lihat saja Night Watcher Negara H. Tanya para wanita di sana apa mereka mau menikah denganmu. Image-mu sudah lama hancur," kata Talia cemberut. "Lagi pula, kau playboy." "Hahaha, playboy tetap handal dalam memikat para wanita kan, jadi syaratnya mudah untuk aku cari," kata Chris. Damar dan yang lainnya ingin menyangkal ucapan Chris,
Tapi tidak ada gunanya mendebatkan hal sepele dengan Chris yang keras kepala. Saat ini, Damar melihat ke arah langit. Damar kembali melihat kilatan cahaya yang tadi dia lihat. Chris, kau bilang seragam tempur kita kali ini bisa melompat dari ketinggian, dan akan membuat kita terbang di ketinggian tertentukan. Apa Dr. T itu bisa menciptakan baju yang bisa membuat kita langsung terbang ya? Tanya Damar. Kau terlalu berimajinasi ketua, kata Chris memutar matanya. Damar mengangguk dan berkata, mungkin yang kau katakan benar. Kemudian Damar menoleh ke Thalia dan berkata, Thalia, kau ke Dewan saja. Aku dan Chris akan mengusir lalat yang mengganggu. Aku sudah tahan dari tadi, beraninya berniat mengganggu acara pernikahan Dewan. Tali dan Lilia mengangguk bersamaan. Kemudian Damar dan Chris pergi sambil dituntun energi Chi yang dirasakan Damar. Tak berapa lama, mereka sampai di hutan belantara. Sekelompok orang mengenakan seragam Night Watcher terlihat sedang mengepung sekelompok orang. Damar juga melihat sudah ada korban yang berjatuhan. Sela dan Pugu berada di barisan depan. Selain itu, Damar juga melihat Night Watcher Second. Perempuan dingin. Apa kau yang bertanggung jawab di kota SZ? Tanya Damar keheranan. Iya, setelah kekacauan yang disebabkan oleh para ghost, aku ditugaskan di sini, jawabnya canggung. Damar menggaruk kepalanya lalu bertanya dengan sedikit ragu, ngomong-ngomong, sepertinya aku belum tahu siapa namamu. Kau bisa memanggilku Second, jawab perempuan itu. Sepertinya aku tidak bisa. Di hatiku Second adalah tempat Thalia, kata Damar memiringkan kepalanya. Perempuan itu menundukkan kepalanya dan berkata, Gita. Nama yang bagus. Damar tersenyum lalu berjalan ke Sela dan bertanya, bagaimana keadaannya? Sebagian besar sudah dijatuhkan, orang yang tersisa juga sudah dikepung. Untung saja Night Watcher wilayah kota SZ bergerak cepat, jadi situasi dapat terkendali, kata Sela. Damar memperhatikan orang-orang ini, dia mencari orang dengan pemilik Chi terkuat lalu menghampirinya. Pria berkepala botak berwajah beringas. Hei, sepertinya kau tahu konsekuensi apa yang akan kalian semua dapatkan kalau berani bergerak di sini, kalian akan mati. Jadi aku akan memberimu kesempatan, jawab dengan jelas. Siapa yang menyuruh kalian? Apa tujuan kalian ke sini? Apa kau pikir aku akan memberitahumu? Apa kau pikir aku takut mati? Iya. Aku lebih baik mati daripada harus berlutut dan membocorkan informasi padamu. Kata kepala botak itu dengan mata sinis. Duh, kau terlalu banyak omong. Hidup dan matimu sekarang ada di tanganku. Kata Damar sambil tersenyum menyeramkan. Cuy, aku tidak sudi membocorkan apapun. Aku tidak akan membuka mulutku. Kejadian ini akan diingat dalam sejarah, dan aku akan jadi pahlawan. Kata pria botak itu sambil meletakkan pisau di lehernya. Pria botak itu merasakan kibasan angin yang begitu cepat. Damar yang sedetik lalu berada belasan meter di depannya kini sudah memegang tangannya dengan kuat. Seberapa kuatnya pria botak itu memberontak, dia sama sekali tidak dapat bergerak. Aku sudah bilang, hidup dan matimu ada di tanganku. Aku sudah bilang, hidup dan matimu ada di tanganku. Hanya aku yang akan memutuskannya, bukan orang lain ataupun dirimu sendiri. Kata Damar sambil mendelik. Pria botak ini tidak kehabisan akal, dia berusaha bunuh diri dengan menggigit lidahnya. Tapi Damar mengetahui hal ini dan segera memukul tengkuknya. Pria botak itu akhirnya pingsan di tanah. Siapa di antara kalian yang akan menjawab pertanyaanku? Sekedar informasi, aku sangat bersedia kalau kalian mengajak bermain sebentar. Kalau kalian buka mulut, mungkin kalian bisa selamat. Kalau kalian memilih melakukan hal seperti pria bodoh ini, aku tidak ada pilihan lain selain menghabisi kalian. Jadi sekarang jawab dengan jujur, siapa yang menyuruh kalian ke sini? Tanya Damar sambil meninggikan suaranya. Keringat dingin mulai mengucur, mereka mulai saling bertukar pandang satu sama lain.
Seseorang yang tidak bisa menahan ancaman Damar segera berdiri dan berkata, Hot Guys yang menyuruh kami ke sini. Dia berkata kalau kami harus membuat masalah untuk Anda dan Night Watcher. Hot Guys, Damar memastikan sekali lagi. Danome Group, jam istirahat makan siang. Di kantor manajemen Danome Group, Amela sedang meregangkan otot-otot punggungnya yang kaku. Setelah Damar membantunya bekerja di Danome Group, hidupnya mulai tertata. Tapi hal yang dia sayangkan adalah, penyelamatnya ini menghilang entah kemana. Amela sering memikirkan Damar yang dulu suka terlambat datang ke kantor, Damar yang suka bercanda tapi juga dapat diandalkan di saat genting. Hanya saja, Amela merasa berada di dunia yang berbeda dengan Damar. Saat Amela melihat kantornya mulai sepi karena para karyawan yang pergi makan siang, dia duduk dengan tegang. Ponsel Amela berdering. Apa kau sudah mempertimbangkannya? Kata seseorang dari seberang telepon yang mengubah suaranya dengan pengubah suara. Aku akan datang. Kirim alamatnya, selama kau tidak menyakiti Damar, aku akan melakukan apa saja. Kata Amela. Bagus sekali. Jawab seseorang itu dengan senang, jangan berani mengelabuiku, jangan beritahu para Night Watcher. Amela yang tidak tahu apa-apa pun bertanya, apa itu Night Watcher? Tidak penting, aku akan mengirim alamatnya dan segera pergi. Setelah itu, panggilan itu berakhir. Amela memegang erat ponselnya dan segera mengambil tas jinjing yang ada di atas meja kerja. Kembali ke pernikahan Dewan. Setelah berganti pakaian yang lebih santai, Dewan mengambil segelas wine dan menyapa para tamu yang tengah asyik menyantap hidangan. Beberapa kali mereka mengobrol, Damar dan Chris sudah kembali ke pesta pernikahan dan sedang minum wine bersama. Pernikahan adalah acara yang cukup kompleks, mulai dari menyiapkan berkas sampai dengan makanan. Untung saja pernikahan Dewan jauh lebih mudah karena banyak teman yang membantu. Pukul 2 siang, tamu dan para kerabat mulai pamit pulang. Damar dan yang lainnya masih terus mengobrol. Karena sedari tadi banyak tamu yang sedang menikmati hidangan, Damar dan yang lainnya memilih untuk menunggu saat semua orang sudah pergi. Si Codet menyentuh kepalanya dan berkata, tidak sia-sia kau pergi ke Sin City, pulang-pulang dapat istri yang cantik begini. Dewan tersenyum diikuti dengan pipi yang merona di wajah anak. Aku takut nanti malam kau membuat masalah. Apa tidak lebih baik aku temani? Kata Chris sambil tersenyum nakal. Damar tersenyum menanggapi Chris yang masih saja konyol. Sudah jangan ganggu Dewan. Syukurlah pernikahan Dewan berjalan lancar tanpa ada hambatan. Setelah ini aku harus pergi ke NJ untuk bertemu Pak Martin lalu pergi ke Sin City dengannya. Kau yakin tidak akan mengajak kami? Kata Talia sambil mengerutkan kening. Damar menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, lagi pula waktu kita juga tidak terlalu banyak. Kalian juga harus mempersiapkan diri untuk kedatangan para Ghost. Saat aku pergi nanti sementara komando akan dipegang oleh Talia. Dan juga, Damar memandang si Codet dan berkata, sekarang Night Watcher sedang mengalami masalah internal dan juga eksternal, SDM-nya juga terbatas. Bahkan sepertinya teman-teman dari Sin City terpaksa harus ikut membantu. Tidak masalah, mereka semua sudah menganggapku sebagai penyelamat, jadi mereka akan patuh pada perintahku, kata si Codet. Baiklah, kalau memang mereka dibutuhkan, segera antar mereka ke markas dan tetap dengarkan perintah selanjutnya dari Talia, kata Damar. Semua orang mengangguk. Talia dulunya berada di posisi second, dan sekarang dia menjabat sebagai wakil ketua tim 11.762. Tidak ada masalah bagi Talia untuk mengambil posisi Damar. Setelah kalian kembali nanti, cari Bagas dan ajak dia bergabung dalam tim. Biarkan dia belajar adaptasi dalam tim, dia butuh lebih banyak pengalaman, kata Damar. Oke, angguk Talia paham. Lilia yang sedari tadi hanya diam, kini mulai buka suara, aku akan pergi ke Sin City denganmu. Jaga-jaga kalau terjadi sesuatu.
Benar ketua, biarkan kami ikut, Chris ikut menambahi. Tidak ada yang tahu segelap apa bayangan yang sebenarnya di sana. Tidak ada yang tahu apa yang direncanakan oleh Hotgas dan tidak apa-apa, kali ini aku akan pergi dengan Martin saja. Tujuanku hanya untuk membunuh Hotgas. Selain kalian di sini harus mencegah para Ghost menyerang warga sipil, kita harus membabat abis Red Lotus. Dan akan aku mulai dengan membunuh pemimpin mereka, kata Damar. Pak Mono dan Hotgas ada di Sin City, ini akan membuat waktuku lebih efisien. Lilia menghela nafas karena kali ini dia tidak dapat menang melawan argumen Damar. Baiklah. Aku hanya akan mengatakan hal yang sama, setidaknya kau harus bernapas saat kembali nanti. Entah separah apapun kondisimu, aku akan menyelamatkan nyawamu. Jangan khawatir, kata Damar sambil tersenyum. Kemudian Damar dan yang lainnya membicarakan rencana kasar dari fokus mereka selanjutnya. Setelah itu selesai, Damar menghela nafas lega. Sudah hampir waktunya, kalian jangan lupa jaga keselamatan selama di sini. Kalau kalian bertemu Red Ghost, jangan lupa segera melarikan diri secepat mungkin. Jangan sampai kalian bertindak gegabah, tunggu bantuan baru bergerak. Mengerti? Mengerti. Jawab semua orang kompak. Sekitar pukul 3 sore, Damar langsung naik pesawat dari kota SZ ke NJ. Kurang lebih 3 jam waktu penerbangan Damar, dia sudah sampai di bandara kota NJ sekitar pukul 6 sore. Setelah mengurus barangnya, Damar segera mengubah mode pesawat di ponselnya menjadi mode biasa. Tak lama setelah dia menyalakan ponsel, sebuah panggilan masuk membuyarkan perhatiannya dalam perjalanan keluar bandara. Panggilan itu berasal dari Pak Anwar Danome Group. Halo, kata Damar, aku ingin memberitahumu sesuatu. Perempuan yang kapan hari kau sarankan masuk ke Danome, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Dari seberang telepon, Pak Anwar langsung menjelaskan pokok permasalahan. Damar sedikit terkejut, maksud Bapak Amela? Apa yang terjadi padanya? Aku kurang tahu pasti, waktu istirahat makan siang tadi dia buru-buru pergi. Tapi sudah semalam ini dia masih belum juga kembali. Para karyawan di divisi dengannya terus menghubungi tapi tidak ada yang bisa. Aku sudah menelepon ke rumahnya, kata orang tuanya Amela masih belum pulang. Aku sudah telepon polisi, dan mereka menemukan mobil milik Amela di suatu tempat. Tapi tidak ada tanda-tanda orang di dalam mobil itu. Jelas Pak Anwar panjang lebar, aku hanya ingat dia memiliki hubungan baik denganmu, jadi aku merasa perlu untuk memberitahumu masalah ini. Damar menatap langit-langit bandara sambil memikirkan kemungkinan apa yang dapat terjadi pada Amela. Tolong beri aku alamat di mana mobilnya ditemukan, kata Damar. Aku akan segera kirimkan lewat chat. Tapi polisi sedang olah TKP di sana jadi aku tidak tahu apa kau bisa melihat atau tidak, jawab Pak Anwar. Baiklah, angguk Damar. Setelah menutup panggilan dari Pak Anwar, chat berisi alamat mobil Amela masuk ke ponsel Damar. Damar tersenyum miris, sepertinya kehidupan ini tidak adil untuk beberapa orang. Damar menggelengkan kepalanya, berjalan keluar dari bandara, naik taksi dan menuju lokasi. Di saat yang sama, di Sin City, rumah Hotgas. Hotgas dan Pak Mono sedang duduk di meja makan yang dipenuhi dengan berbagai sajian yang menggiurkan. Di sela suap demi suap sendok, Hotgas berkata, bertahun-tahun sudah berlalu, kita sudah melewati berbagai macam lika-liku, tapi sayang sekali Night Watcher memiliki tombak yang cukup tangguh, Damar. Kau terlalu berbaik hati. Kalau aku jadi kau, aku akan langsung membunuhnya begitu tahu potensi apa yang dimiliki anak itu, kata Pak Mono sambil mengambil sepotong paha ayam bumbu kecap. Waktu itu aku belum bisa membunuhnya, lagi pula para Ghost belum bergerak sepenuhnya, jawab Hotgas sambil menuangkan anggur ke gelas setinggi 15 cm di depannya. Menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Pak Mono yang masih sibuk dengan piringnya. Menunggu, kata Hotgas sambil minum anggurnya. Menunggu mereka datang,
Night Watcher tidak akan membiarkan kita begitu saja. Pasti akan ada utusan yang dikirim ke Sin City, mungkin saja Damar. Sebenarnya, aku sedikit menantikan pertarungan dengannya. Bersambung, 547. Kota NJ, di salah satu tempat parkir di pinggiran kota. Terlihat garis polisi yang mengelilingi sebuah mobil yang terparkir. Sepertinya proses penyidikan sudah selesai, saat Damar sampai sudah tidak ada lagi polisi yang terlihat di lokasi. Damar berjalan mendekat ke arah mobil. Mobil yang masih baru dan mulus tanpa goresan itu. Sepertinya Amela baru saja membeli mobil ini. Audi warna merah, hasil kerja keras Amela yang selalu bekerja dengan giat dan membuat dirinya mendapatkan promosi. Damar mencoba melihat ke sekeliling mobil untuk mencari setitik bukti yang tertinggal yang mungkin bisa saja menjadi petunjuk. Tapi nihil, sehelai rambut saja tidak ada. Tidak ada petunjuk. Damar kini mulai memutar otak siapa kemungkinan dalang yang ada di balik kejadian ini semua. Pelaku menculik Amela, pasti pelaku menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh Amela. Menurut informasi dari Pak Anwar yang mengatakan kalau Amela pergi dengan tergesa-gesa, hal ini menunjukkan kalau Amela pergi ke sini hanya sendirian saja. Seharusnya Amela pergi ke sini sendiri, kan? Tapi kenapa? Kenapa dia tidak bisa dihubungi sama sekali? Kata Damar menyentuh dagunya beberapa kali. Tiba-tiba ponsel Damar berbunyi. Damar melihat layar ponselnya dan mendapati nomor yang tak dikenal menghubunginya. Halo, Damar, jawab seseorang dari balik telepon. Siapa ini? Suruhan Dr. T, tanya Damar dengan wajah serius. Siapa itu Dr. T? Kata seseorang yang sudah mengubah suaranya dengan mesin pengubah suara. Dengarkan aku, kau kenal Amela, kan? Mendengar apa yang diucapkan oleh orang itu, Damar emosi namun juga lega. Sudah setengah jam dia diam di tempat tanpa petunjuk untuk mencari Amela, tapi sekarang pelaku malah menghubunginya. Ya, aku Damar, siapa kau? Tanya Damar, apa Amela ada saat ini sedang bersamamu? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Dan kau benar, Amela sedang bersamaku. Kalau kau ingin dia selamat, siapkan uang 10 miliar nanti malam. Jawab seseorang dari telepon dengan nada mengancam. Lagi-lagi Damar menghela napas lega. Selama memikirkan di mana keberadaan Amela tadi, Damar sempat khawatir kalau Amela diculik oleh orang-orang suruhan Hotcast. Kalau sampai hal ini terjadi, masalah akan menjadi sangat rumit. Tapi sekarang Damar bisa menenangkan diri. Sepertinya ini hanyalah penculikan biasa yang didasari oleh uang. Selama kau tidak menyentuhnya, aku akan memberimu uang. Kata Damar, aku beri waktu kau untuk menyiapkan uangnya dulu. Aku akan memberitahu lokasi yang harus kau datangi dan letakkan uangnya di sana. Kalau kau berani menelepon polisi, aku akan membunuh Amela. Setelah itu, telepon pun ditutup. Lagi-lagi Damar kembali berpikir, memang akan lebih cepat kalau kita bertindak dengan otak. Hanya ada beberapa orang yang tahu kalau Amela kenal dengan Damar, beberapa teman Amela dan ayah Amela, yaitu Malik. Menurut cerita yang pernah Damar alami, kemungkinan ayahnya Amela melakukan hal ini memiliki persentase 60%. Damar masih ingat dengan jelas bentuk dan tampilan ketika Malik pergi ke rumah Amela dan membuat masalah. Sulit menerima kalau dia adalah ayah biologis Amela yang memiliki hati sebaik itu. Dulu Damar sempat mengatakan pada Malik, kalau sampai dia melakukan hal-hal yang berlebihan, Damar tidak akan melepaskannya lagi. Dan sekarang, Malik menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Damar. Damar langsung pergi dari lokasi di mana tempat mobil Amela berada dan segera menyiapkan uang tebusan. Jumlah yang diminta tidak terlalu besar untuk Damar. Hal selanjutnya yang akan dilakukan Damar adalah menghubungi kakek Limantoro. Setelah terdengar beberapa kali nada sambung, akhirnya telepon dari Damar diangkat. Halo, Nak. Ada apa kau sampai meneleponku? Kek, aku ingin minta tolong padamu.
Tolong cari orang bernama Malik Damayanti di web rahasiamu, kata Damar. Apa? Kakek Limantoro mengernyitkan dahinya. Apa dia orang Sin City yang kabur ke NJ? Bukan, dia hanya orang biasa dari NJ. Seharusnya tidak akan sulit mencari informasi soal orang ini. Dia ayah Amela, mantan kolega di Danome Group, jelas Damar. Apa kau mencari orang ini untuk meminta izin pergi dengan anaknya? Tanya kakek Limantoro. Berhenti bermain-main dengan perempuan, Damar. Yasmin sudah sangat sempurna. Apa kau tidak ingin bersamanya? Kalau kau ingin menikahinya, tidak apa-apa. Aku bahkan sudah siap kalau Yasmin ingin bergabung dengan Night Watcher bersamamu. Damar terdiam. Tolong cari tahu informasi orang ini. Aku akan menutup teleponnya sekarang, kata Damar menghindari pertanyaan kakek Limantoro. Seharusnya dengan koneksi dan sumber informasi yang dimiliki kakek Limantoro, tidak akan sulit untuknya mencari informasi mengenai Malik. Tapi untuk berjaga-jaga, Damar tetap menyiapkan uang. Saat ini dia menyuruh Pak Anwar untuk menyiapkan uang 10 miliar untuk dibawa ke tempat yang telah ditentukan. Setelah semua persiapan selesai, uang tunai 10 miliar sudah berada di tangan Damar. Sekitar pukul 8 malam telepon Damar kembali berdering. Halo, kalian cukup pintar ya. Setelah meneleponku, kau mengganti kartumu, kekeh Damar. Apa uangnya sudah siap? Tanya seseorang dari seberang telepon. Sudah, tapi aku ingin mendengar suara Amela dulu, kata Damar dengan tenang. Baik, aku bisa mengabulkannya. Setelah itu tidak terdengar suara dari telepon beberapa saat. Tak berapa lama suara Amela terdengar, Damar, jangan datang. Mereka berkelompok, pokoknya jangan datang. Belum sempat Damar bertanya, telepon sudah diambil alih. Sekarang kau bisa datang ke pabrik terbengkalai di Jalan XN nomor 107. Aku akan menyuruh orang untuk mengawasimu. Jangan berani mengelabuiku atau bertindak di luar perintahku. Kalau jaminannya terpenuhi, aku akan melepaskan Amela. Oke, aku akan ke sana sekarang, kata Damar. Tepat setelah Damar menutup telepon, panggilan dari kakek Limantoro masuk. Damar segera mengangkat telepon dan terdengar suara kakek Limantoro. Aku sudah menemukan informasi terkini soal Malik. Sekarang dia ada di bengkel mobil, alamatnya di Jalan XN nomor 37. Apa perlu aku suruh orang untuk menemanimu? Tidak perlu, kata Damar sambil tersenyum puas. Mereka hanya beberapa teri, tapi kau bisa memanggil polisi dan suruh mereka pergi ke Jalan XN nomor 107. Malik sudah menempatkan anak buahnya di sana. Baiklah, hati-hati, Damar, kata kakek Limantoro. Damar meminjam mobil dari Pak Anwar dengan uang yang sudah ditaruh di bagasi. Kemudian Damar segera mengemudikan mobil ke alamat yang diberitahu kakek Limantoro. Lokasinya berada di tempat yang relatif terpencil di kota NJ. Sebagian besar daerah ini hanyalah bengkel motor dan mobil. Penculik itu meminta Damar untuk pergi ke Jalan XN nomor 107, tapi berkat penyelidikan kakek Limantoro, Damar mendapatkan lokasi tempat Malik berada. Apa dia pantas disebut ayah? Ayah macam apa itu? Kata Damar sambil menggelengkan kepalanya tak habis pikir. Bersambung 548. Mobil yang dikendarai Damar mulai melaju melewati aspal jalan raya. Pukul 9 malam, Damar mencari tempat parkir di sekitar Jalan XN. Setelah memarkir mobilnya, Damar mencari bangunan nomor 37. Tak butuh waktu lama, Damar sudah sampai di lokasi. Di sebuah bengkel mobil yang cukup besar. Lampu bengkel menyala terang dari depan sambil tengah. Ada banyak orang yang berada di bengkel itu. Damar berhenti di depan bengkel itu untuk melihat keadaan di sana. Ada beberapa orang yang sedang duduk di sana. Mereka tidak terlihat seperti tukang bengkel. Hal ini karena pakaian yang tidak sesuai dan banyak tato di tubuh mereka. Tapi Damar tidak melihat Amela maupun Malik. Damar menyentuh hidungnya dan mulai masuk ke bengkel. Kami sudah tutup,
pergi ke tempat lain, kata seseorang sambil melambai seolah mengusir Damar. Daar tersenyum ringan, sangat kentara sekali. Inilah lokasi Malik yang sebenarnya. Saat lelaki itu melihat Damar yang tetap masuk ke dalam bengkel, dia mengambil kunci Inggris di sebelahnya dan berkata, "Aku sudah bilang tutup." "Kau tuli, tenang saja, tidak perlu emosi," jawab Damar. "Aku tidak ada waktu bicara denganmu. Cepat pergi," kata lelaki itu sambil mengangkat kunci Inggris di tangannya. "Kalau aku pergi, siapa yang akan memberimu 10 miliar? Kata Damar sambil tersenyum. Lelaki itu terdiam sesaat, butuh beberapa saat untuknya mencerna kalimat Damar. Baru saja dia akan menjawab, tiba-tiba dia merasakan tengkuknya dipukul. Pandangannya menjadi kabur lalu hitam, lelaki bongsor itu tersungkur di lantai. Satu persatu orang yang ada di sana jatuh satu demi satu. Mereka belum sempat kabur dari panasnya tangan Damar. Damar menganggap orang-orang ini sebagai alat pemanasan untuknya. Saat semua orang sudah tumbang, Damar memasuki bengkel itu. Rupanya bengkel ini memiliki pintu belakang yang menuju sebuah bangunan dengan 2 lantai. Di lantai 1, ada 2 orang yang berdiri di sana. Damar memiliki feeling kuat kalau sebagian besar orang ada di lantai 2, kemungkinan Amela di sana juga sangat besar. Damar pun segera menyelesaikan orang-orang yang ada di lantai 1 tanpa kesulitan. Ketika Damar hendak naik ke lantai 2, ada suara yang terdengar dari sana. "Malik, binatang kau!" teriak Amela. Cibir Malik, "Salah kau sendiri, terlalu peduli dengan Damar. Salah siapa kau percaya kalau Damar sudah ada di tanganku dan malah datang dengan sukarela? Kalau aku tidak bangkrut karena judi, aku juga tidak akan melakukan hal ini. Biarkan saja, toh uang 10 miliar bukan apa-apa untuk Damar." Di lantai bawah, Damar yang mendengar hal ini jadi lebih kesal. Jelas sekali Malik masih mengganggu hidup Amela selama ini. Bukannya menjadi ayah yang baik, tapi menyusahkan putrinya yang sudah berjuang demi keselamatan ibunya. Malik kalah dalam judi dan butuh uang 10 miliar. Dia adalah orang yang licik, saat sadar kalau Amela sangat peduli dengan Damar, jadi dia rela menjebak anaknya sendiri dan menjadikannya sandera. Tindakannya sangat berani, kata Damar. "Malik, kau bukan manusia. Kenapa harus kau yang jadi ayahku? Kenapa?" teriak Amela murka. "Sudah seharusnya kau balas hutang budi kepadaku. Aku yang memberikanmu hidup dan merawatmu. Tidak ada salahnya kalau aku minta uang. Oh iya, jangan lupa berikan adikmu uang untuk biaya rumahnya," kata Malik tanpa rasa bersalah. "Aku tidak punya adik," kata Amela kesal. "Aku akan katakan sekarang, mulai hari ini aku tidak akan memberimu uang sepeser pun. Dulu aku masih berpikir kalau bagaimanapun juga kau adalah ayah kandungku. Sekarang tidak lagi, lihat saja kalau aku sudah keluar dari sini. Aku akan melaporkanmu ke polisi. Aku akan menjebloskanmu ke penjara." "Halo," bukannya menanggapi Amela, Malik mengambil ponselnya dan menghubungi anak buahnya. "Hei, setelah kalian mengambil uangnya, buat Damar babak belur. Bocah ini berani mengancamku. Malik, sampai kau menyentuh Damar aku akan..." Belum sempat Amela menyelesaikan kalimatnya, anak buah Malik membungkam mulut Amela dengan telapak tangan yang bau rokok bercampur aroma alkohol. Pada saat yang sama, terdengar suara anak buah Malik dari balik telepon. "Dia belum datang, bos." "Oke, kalau begitu aku akan menelponnya sekarang," kata Malik sambil mengambil alat pengubah suara lalu mengganti SIM cardnya dan menelepon Damar. Tak lama kemudian, sebuah panggilan masuk ke telepon Damar. Tapi Damar tidak mengangkatnya. Saat mendengar hal ini, Amela merasa lega. Dia tidak ingin Damar terluka, tapi di satu sisi Amela juga berharap Damar datang dan menyelamatkannya. Dia hanya ingin melihat kalau Damar memang peduli padanya atau tidak. Saat ini, suara deringan ponsel terdengar semakin mendekat. "BRUAK." Tiba-tiba pintu di lantai 2 didobrak dengan paksa.
Semua orang yang ada di sana langsung menoleh bersamaan. Saat semua orang menyadari Damar sudah ada di sini, seketika itu juga Malik merasa merinding di sekujur tubuhnya. Bagaimana bisa kau menemukan tempat ini? Malik panik, dia mengambil pisau yang ada di sebelahnya dan dengan cepat menghampiri Amela. Jangan bergerak. Begitu Damar melihat tindakan Malik, dia melihat ke arah Amela yang saat ini mulutnya sudah disumpal dengan kain usang. Damar merasa sangat sakit hati saat melihat kondisi Amela saat ini. Hei, entah mendesak atau apa, dia itu tetap anakmu. Apa pantas kau mending pisau padanya? Kata Damar berusaha tenang. Cih, tidak usah menasehati aku. Kata Malik dengan senyum sinis. Mana uangnya? Damar menghela nafas, dia sangat kesal. Jangan takut, ada aku di sini. Aku akan mengantarmu pulang, kata Damar pada Amela. Dengan senyum yang diperlihatkan Damar, dia melihat ke seluruh ruangan. Amela memandang Damar yang saat ini dikepung anak buah Malik. Tapi tetap saja, Amela merasa tenang hanya dengan melihat kedatangan Damar di hadapannya. Di samping Amela, Malik menggertakkan gigi dan berkata, Damar, di mana uangnya? Apa kau pikir kau bisa menang melawan orang sebanyak ini? Terakhir kali, aku masih mempertimbangkan kenyataan kalau kau adalah ayah kandung dari Amela. Tapi sekarang, kau sudah melakukan hal di luar naluri seorang ayah. Aku tidak perlu lagi menahan diri, aku akan membawamu ke suatu tempat yang akan membuatmu sadar. Kata Damar, aku tidak peduli, Damar orang ini sudah menyusahkanku. Bahkan dia tega melukai aku dan ibuku. Bawa orang ini pergi dari NJ. Kata Amela di sela mulutnya yang tertutup. Diam. Malik meletakkan pisau di leher Amela lalu menatap Damar dengan wajah beringas. Aku akan hitung 3 kali. Kalau kau tidak menyerahkan uangnya, aku akan membunuh anak ini. Bahkan harimau saja tidak tega membunuh anaknya. Kau benar-benar lebih hina dari hewan. Kalau aku tidak melihat hal ini sekarang, selamanya aku tidak akan percaya kalau seorang ayah rela menyakiti anaknya sendiri. Kata Damar sambil berjalan mendekati Malik. Berhenti, jangan berani kau mendekat, teriak Malik. Kalian, cepat hentikan dia dan tanya paksa di mana uangnya. Begitu perintah Malik keluar, anak buahnya memblokade jalan Damar sambil membawa senjata. Namun dengan kecepatan yang luar biasa, Damar menghindari semua orang itu dan berhenti tepat di depan Malik. Dia meremas pergelangan Malik yang memegang pisau. Aduh, teriak Malik yang merasakan rasa ngilu mulai menyebar di tangannya. Bukan aku yang mencari gara-gara, ingat, kau sendiri yang menyuruhku datangkan. Kata Damar sambil terkekeh, kau salah mencari masalah dengan orang sepertiku. Kau, siapa kau sebenarnya? Kata Malik di balik rasa sakit pergelangan tangannya yang seolah remuk itu. Beberapa orang yang menghadang tadi terlihat ciut, mereka ketakutan. Damar menjatuhkan pisau dari tangan Malik, benar-benar membuat Malik tidak berkutik. Beberapa anak buah Malik ingin berbalik menyerang Damar, tapi mereka mengurungkan niat saat melihat bos mereka yang saat ini meringis kesakitan karena Damar mengunci tangannya. Ikut aku. Sementara Damar mengunci Malik dengan tangan kirinya, dia membantu Amela melepaskan diri dari tali yang membelenggunya dengan tangan kanan. Amela sudah bebas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Damar. Sudah selesai, orang ini tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan mengirimnya ke tempat yang seharusnya, kata Damar yang sedikit malu begitu mendapatkan pelukan dari Amela. Amela mengira kalau Damar akan menjebloskan Malik ke penjara. Dia mengangguk dengan semangat dan berkata, terima kasih Damar, terima kasih banyak. Ayo pergi, kata Damar. Saat anak buah Malik melihat Damar pergi, mereka sedikit merasa lega. Setidaknya bos mereka yang merasakan hal ini, mereka tidak perlu merasakan bogem mentah Damar ataupun dinginnya tidur di sel penjara. Baru saja mereka bernafas lega, saat Damar pergi ada segerombolan orang datang dengan berpakaian serba hitam menyergap mereka.
Damar sudah menghubungi Night Watcher setempat untuk menyelesaikan hal ini. Setelah mereka mendapatkan hukuman yang cukup di penjara Night Watcher, mereka akan dikirim ke kantor polisi untuk menerima hukuman yang sebenarnya. Damar menyeret Malik keluar dari bengkel. "Sial, kau menyuruh kami membereskan kelompok preman sialan ini," teriak Arton dengan kesal. Setelah menghampiri Arton, Damar melemparkan Malik padanya. Anak buah Malik akan ditahan di penjara Night Watcher sebelum diserahkan pada polisi. "Bawa dia, pisahkan dia dari yang lainnya. Aku akan membawanya ke Sin City," kata Damar. Begitu mendengar kata Sin City, Malik membelalakan matanya. Hanya dengan mendengar nama Sin City saja sudah mampu membuat keringat dingin muncul di dahinya. Malik melihat Amela dan membuat wajah melas. "Tolong ayahmu." Setelah Malik mengatakan hal ini, Damar langsung memukul tengkuknya. Malik melemah dan tersungkur di tanah. "Oke." Arton melambaikan tangannya ke Damar. "Nak, hati-hati saat melawan Hotgas. Kembalilah hidup-hidup." Damar tersenyum dan berkata, "Iya, jangan khawatir." Setelah itu, Damar menoleh ke arah Amela yang terlihat linglung dan berkata, "Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Besok kau masih harus pergi kerjakan, aku akan mengurus masalah ini. Jadi mulai sekarang kau bisa hidup dengan tenang." Amela mengangguk patuh, dia berjalan mengekor di belakang Damar dan masuk ke dalam mobil. Amela tidak membuka mulutnya sama sekali. Damar yang merasa suasana di dalam mobil jadi canggung itu mencoba membuka pembicaraan. "Aku tahu kau pasti ingin bertanya banyak hal padaku, tanyakan saja, aku akan menjawab semuanya." Amela menggertakkan giginya lalu mengangguk. Dia memang sudah sangat penasaran dengan identitas Damar yang sebenarnya. "Sebelumnya kau bekerja di Danome Group kan, tapi kau juga melakukan hal lain secara rahasia kan?" "Benar," Damar mengangguk. "Siapa sebenarnya kau?" tanya Amela sedikit ragu, takut menyinggung Damar. Sebelum menjawab, Damar terdiam sesaat sampai akhirnya berkata, "Aku bisa saja memberitahu semuanya, tapi kau tidak boleh mengatakan hal ini kepada siapapun." "Aku janji," kata Amela. Damar tidak menyembunyikan apapun. Lagi pula Damar sadar, cepat atau lambat keberadaan Night Watcher akan segera diketahui orang umum. Apalagi dengan keadaan para ghost yang semakin sering mendarat. Cepat atau lambat orang biasa akan tahu keberadaan mereka. Damar mulai menceritakan soal Night Watcher, mulai dari A sampai Z. Amela mendengarkan penjelasan Damar dengan seksama tanpa interupsi. Sekitar 10 menit Damar menjelaskan, Amela akhirnya bertanya, "Kita memang bukan dari dunia yang sama?" Damar menghela nafas. Dia bukan tipe lelaki yang tidak peka. Damar tahu apa yang dimaksud dengan perkataan Amela. Tapi tepat seperti yang dikatakan Amela, mereka tidak berada di dunia yang sama. Meskipun Damar terkesan dengan Amela, sikap yang pantang menyerah, pekerja keras, dia memikul beban rumah tangga di pundaknya sejak usia belia. Tapi tidak mungkin untuk kedua anak muda ini untuk bersatu dalam ikatan cinta. "Jangan lupa istirahat, kau tidak perlu memikirkan hal yang tidak perlu. Semuanya sudah berakhir sekarang, kau harus pergi kerja besok," kata Damar sambil tersenyum. "Baik." Amela mengangguk sambil memaksakan senyumnya. "Entah seberat apa misimu nanti, kau harus bertahan. Kalau kau ke NJ, aku akan selalu bersedia menemuimu kapan saja." Damar tersenyum lega, dia menyentuh kepala Amela dan mengusapnya beberapa kali. Perempuan yang tangguh. Bersambung. 549. Setelah Damar sampai di depan rumah Amela, dia mengatakan kalau mobilnya akan diantar ke parkiran perusahaan Danome esok harinya. Amela turun dari mobil. Saat dia menutup pintu mobil, Amela berjalan di samping Damar. "Damar, apa aku boleh memelukmu?" Damar terkejut sesaat. Tentu saja, dia tidak sampai hati menolak permintaan dari perempuan satu ini. Damar turun dari mobil dengan canggung. Tapi Amela langsung memeluknya dengan erat.
mengaitkan tangannya di punggung Damar sambil berbisik lembut, "Selamat tinggal." "Selamat tinggal," jawab Damar sambil tersenyum. "Aku akan masuk setelah kau pergi," kata Amela sambil melepaskan tangannya. Damar masuk ke dalam mobil dan melambaikan tangan pada Amela. Setelah mobil Damar tak terlihat, tetes demi tetes air mata jatuh ke pipi Amela. Amela tidak tahu sejak kapan dia memiliki rasa seperti ini pada Damar. Tapi hanya satu yang jelas, mereka tidak dapat bersama. Rasa tak berdaya inilah yang membuat Amela menitikkan air mata putus asa. Sebelum Amela melangkah masuk ke dalam rumah, dia menggenggam tangannya dan berkata pada dirinya sendiri, "Amela, kau harus bangkit. Kau pasti bisa melupakannya. Ayo semangat. Ingat ibumu yang masih perlu bahumu. Ayo kerja lebih giat lagi. Kenapa harus dilupakan? Bukankah lebih baik bersama?" Pada saat ini, tiba-tiba suara seseorang menyahut monolog Amela. Amela terkejut dan langsung menoleh. Dia melihat sesosok lelaki bule yang membawa tongkat dan buku. Lelaki itu memakai jas dan sepatu kulit rapi. "Kau siapa?" tanya Amela yang masih terkejut. "Namaku Dr. T. Aku bisa membuatmu jadi orang yang berada di dunia yang sama dengan Damar. Bahkan lebih baik dari dia," kata Dr. T sambil tersenyum ramah, lalu mengeluarkan kartu nama dari sakunya. "Ini, hubungi aku kalau kau sudah membuat keputusan. Kau bisa menghubungiku di nomor ini atau kau juga bisa menemuiku di Universitas NJ." Amela menerima kartu nama Dr. T dengan linglung. Sebelum dia sempat mencerna kejadian yang sangat mendadak ini, Dr. T yang berdiri di hadapannya tiba-tiba menghilang. Kalau tidak ada kartu nama di tangannya, mungkin saja Amela mengira dia bertemu hantu. Saat di jalan, Damar menelepon Martin dan memberitahunya kalau Damar sudah berada di Nejd dan bisa pergi ke Sin City kapan saja. Dan Martin menjawab, mereka sebaiknya pergi ke Sin City sekarang. Jelas, dia sudah tidak sabar menyelesaikan urusan dengan Hotgas. Damar segera menuju bandara, kemudian dia menelpon Pak Anwar terlebih dahulu, menyuruhnya untuk mengambil mobilnya di bandara. Setelah itu, Damar menghubungi Arton untuk mengantarkan Malik ke bandara. 1 jam kemudian, Damar yang saat ini sedang berada di jalur khusus segera bertemu dengan Martin. Setelah itu, Martin segera memberikan belati pembelah udara dan belati tanpa nama pada Damar dan berkata, "Pesawat sudah siap, ayo kita segera pergi dan istirahat di pesawat. Setelah sampai Sin City, kita harus segera menyelesaikan Hotgas dan kembali lebih awal. Kita harus bertindak cepat, belum lagi pergerakan para ghost yang tidak dapat diprediksi." "Tunggu sebentar, aku akan membawa seseorang ke Sin City," kata Damar. Martin cukup terkejut dengan ucapan Damar yang sebelumnya tidak dibicarakan dengannya, tapi dia memilih mengangguk mengikuti Damar. Segera, Arton datang. Dia memberikan hormat pada Martin. "Pak Martin." Martin mengangguk sedikit sebagai bentuk salam balik kepada Arton. Lalu Arton beralih melihat Damar dan berkata, "Jaga dirimu. Para ghost yang mendarat saat ini adalah Blue Ghost. Kami bisa menyelesaikannya. Kau bisa menghadapi Hotgas dengan tenang, jangan memikirkan kami yang ada di sini." Damar tersenyum dan menjawab, "Baiklah, kau juga berhati-hatilah." Setelah sepatah dua patah kata, Damar membopong Malik yang masih pingsan itu naik ke pesawat. Setelah memastikan Martin duduk dengan benar dan sabuk pengaman sudah terpasang, Damar segera duduk di kursinya. Memejamkan mata dan berencana untuk istirahat sebentar, ada 10 jam waktu yang harus ditempuh. Tak berapa lama, pesawat mulai take off, membawa mereka bertiga ke Sin City. Martin melihat keluar jendela. Dia memegang belati miliknya. Tidak tidur dan entah sedang memikirkan apa. Di waktu yang bersamaan, di markas Night Watcher, Hugo dan Iman sedang duduk bersama. Akhir-akhir ini mereka relatif lebih santai. Walaupun para ghost terus-menerus mendarat,
tapi pasukan yang dikirim dapat bekerja sama dengan baik dan menyelesaikan Paragos. Dua sahabat itu sangat senang, setiap hari mereka menikmati keindahan alam. Suasana hati mereka juga semakin damai. Brak, saat mereka berdua hendak menyesap teh, tiba-tiba pintu ruangan ditendang dengan keras sekali. "Di mana Damar? Di mana dia?" Seorang perempuan cantik dengan wajah oval masuk. "Bukankah kau mengatakan kalau Damar akan segera kembali? Ini sudah lebih dari 20 hari. Jangan bilang dia kabur dari pernikahan ini." "Anita," Hugo menghampiri perempuan itu. "Perempuan seharusnya bertindak lembut, jangan seperti ini. Aku pikir sebaiknya kau kembali ke kota YZ dulu. Lalu soal Damar, saat ini dia masih belum bisa kembali. Jadi kau tunggu saja dengan sabar." "Aku tidak peduli," teriak Anita. "Dia bilang akan menikah denganku kalau selamat. Dia sudah pergi ke Sin City," kata Hugo. "Kalau begitu biarkan aku menyusul Damar ke Sin City. Aku tidak peduli, aku harus menemui Damar atau aku akan membuat masalah di sini." Iman memegang pelipisnya dan berkata, "Anita, begini saja. Aku akan memberimu kesempatan sekali lagi. Kalau kau bisa menerjemahkan bahasa Paragos dengan lancar, aku akan berjanji membawa Damar untuk menikahimu. Kalau dia menolak atau kabur, aku akan mematahkan kakinya." "Apakah kau tidak bohong?" tanya Anita memastikan. "Iya, aku tidak bohong," kata Iman, "tapi intinya kau harus kembali dulu kalau belum dapat menerjemahkan bahasa Paragos secara keseluruhan." Mata Anita berbinar seolah menerima penawaran yang memuaskan. "Sebenarnya aku sudah memahami banyak bahasa Paragos." "Benarkah?" tanya Iman terkejut. Tiba-tiba Anita tersenyum licik dan berkata, "Karena memikirkan Damar setiap hari, aku jadi lupa memberitahu kalian. Aku juga membawa sebuah informasi." Iman dan Hugo saling menoleh. Iman menepuk dahinya dan menatap Anita yang sekarang tersenyum seperti rubah kecil dan berkata, "Kau cukup licik. Sekarang kalian bisa mengirimku untuk bertemu dengan Damar kan?" tanya Anita memastikan. Iman memutuskan untuk menekan tombol di telepon rumah yang ada di atas meja yang terhubung pada Guntur. "Guntur, cepat ke sini." "Hah? Apa kau menyetujui aku pergi ke Sin City?" tanya Guntur dari seberang telepon. "Kau harus membiarkan aku pergi. Aku akan segera menghabisi hot gas." "Baiklah, aku setuju. Cepat datang ke sini," kata Iman sambil memijat pelipisnya yang dibuat pening oleh dua orang ini. Bersambung 550. Lalu, sebuah pesawat melandas dari markas Night Watcher negara X, dan terbang menuju ke Sin City. Damar tidak mengetahui apa yang terjadi di sini. Dia tertidur selama 4 atau 5 jam di atas pesawat. Kemudian, dia terbangun oleh suatu suara yang berisik. "Ini di mana?" Malik yang tadi pingsan mulai sadar kembali, dan dia menyadari bahwa dia berada di dalam kabin pesawat. Seluruh pesawat ini sangat sepi. Dia melirik-lirik sekelilingnya, dan menemukan Damar yang tertidur di tempat tidak jauh. "Damar, kau akan membawa aku kemana? Damar, apa yang ingin kau lakukan?" Malik merasa dirinya sudah hampir gila. Damar terbangun karenanya. Dia membalik badan dan melirik ke arah Malik. Dia tersenyum dan berjalan ke sebelahnya, lalu bertanya padanya, "Sebenarnya aku ingin bertanya padamu, bukankah Amela adalah putrimu? Kenapa kau rela melakukan hal seperti itu padanya? Memangnya apa hubungan denganmu? Ini adalah urusan keluargaku sendiri." Dia menggertakkan giginya. "Cepat lepaskan aku." "Haduh, kau memang benar-benar sampah. Aku akan mengantarmu ke suatu tempat yang cocok denganmu." Damar malas meladeninya lagi. Malik tertegun. Dia segera berkata, "Damar, kau sedang melanggar hukum." "Cih," Damar tercibir, "sekarang kau tahu pentingnya hukum. Lebih baik kau tetap berdiam, kalau tidak, kau akan dipukul olehku." Malik merasa Damar tidak bercanda dengannya, dan tidak ada yang bisa membantunya saat ini. Jadi,
dia tidak berani berkata apapun lagi. Damar berjalan kembali ke tempat duduknya, lalu bersandar tertidur lagi. Setelah 7 atau 8 jam, seorang pramugari cantik menghampiri mereka dan memberitahu padanya kalau sudah tiba di tujuan. Damar memandang keluar jendela, dia melihat sebuah pulau yang berada di tengah-tengah laut. Damar mengenakan parasut lalu berjalan ke Malik dan menariknya. Malik merasa merinding, "Apa yang kau lakukan?" Damar tertawa dan berjalan ke arah Martin, lalu dia membuka pintu kabin pesawat. Di atas ketinggian 10.000 meter, udara dingin lekas memasuki kabin pesawat. Wajah Malik berubah panik karena ini. Lompat ke bawah. Damar berjalan lalu menendang Malik. Lompat ke bawah. Wajah Malik berubah menjadi suram. Jika dia melompat turun, nyawanya pasti akan hilang. Tidak, dia berpegangan erat ke samping, dan tidak mau melompat sama sekali. Martin mengerutkan kening. Dia mengangkat Malik sedikit, dan kemudian menendangnya keluar dari kabin pesawat. "Kau terlalu berisik." Martin kembali tidur dengan tanpa daya. "Ah, tolong, tolong." Jeritan putus asa Malik semakin menjauh. Damar tertawa dan kemudian melompat turun. Tentu saja, Malik tidak akan mati, tapi dia pasti akan ketakutan mati-matian. Dibandingkan dengan apa yang dia lakukan pada Amela, Damar merasa bahwa hukuman ini terlalu ringan untuknya. Dia segera lompat dari langit, dan ketika energi Chi-nya meledak, dia dengan cepat mendekati Malik. "Ah, astaga!" teriak pria itu terus bergema di telinganya. Damar mendekatinya sambil terbahak-bahak. Dalam beberapa menit ini, Malik benar-benar merasa dia akan mati. Damar memandang pulau yang di bawah semakin dekat. Ketika dia berada sekitar 100 meter dari permukaan tanah, dia melonjak dengan Chi dan bergegas langsung ke sisi pria itu. Dia meraih badan Malik, dan membuka parasut pada saat yang sama. Pria itu merasa dingin dan sangat ketakutan, seluruh badannya terus bergetar. Damar melandas di pantai dengan pelan-pelan, dia tersenyum dingin lalu melempar Malik ke samping. Malik berbaring di pantai dan berteriak keras dengan gembira. Lalu, dia memandang Damar dengan bingung. Pada saat ini, Martin juga turun di sampingnya. Dia menepuk debu yang di atas bajunya, dan berkata pada Damar, "Ayo kita pergi." Damar mengangguk, lalu mengambil pedang pembelah udara dan pedang tak bernama. Dia tidak meladeni Malik lagi, dia langsung berbalik badan dan berjalan. Dia membiarkan Malik di tempat ini dengan sendirinya. Meskipun dia tidak mungkin mati di sini, tetapi hidupnya pasti sengsara di sini. Malik kaget ketika melihat Damar hendak pergi. Dia bertanya dengan panik, Kau melepaskanku?" "Ya, jaga dirimu sendiri." Damar tercibir dan menjawab, "Biarkan aku mengingatkanmu, tempat ini disebut Sin City. Di sini adalah surgamu, karena tidak ada batasan hukum. Yang berkuasa di sini hanyalah orang yang terkuat. Kau akan mati kalau lemah. Karena kau adalah ayahnya Amela, maka aku mengatakan ini. Adapun apakah kau akan bertahan pada akhirnya, itu tergantung pada takdirmu." Setelah berkata, dia dan Martin meninggalkan pantai itu bersama-sama. Seperti biasa, mereka menunggu di samping jalan raya, dan Martin menghentikan sebuah mobil yang sedang melaju. Sebelum orang-orang di dalam mobil hendak melakukan sesuatu, dia mengangkat orang-orang itu keluar dari mobil dan melemparkan mereka ke samping jalan. Kemudian dia duduk di kopilot dan bertanya, "Kau bisa mengemudi, kan?" Damar memandang Martin dan sedikit tertawa. Si Martin ini memang kejam dan tidak banyak bicara. Damar duduk di kursi pengemudi dan melaju menuju Sin City. "Bagaimana kalau kita langsung ke tempat hot gas?" tanya Damar. "Ya, kita langsung ke tempat dia saja. Dia memiliki banyak mata-mata di kota. Kita akan ketahuan olehnya kalau di kota. Kita akan langsung ke rumahnya, dan bunuh orang lalu pergi," kata Martin ringan. Damar memandang Martin, dia mengangguk kepala dan berkata, "Usulanmu bagus."
Sayang sekali masih harus mengapung di laut untuk waktu yang lama. Martin mengerutkan kening dan menjawab, tidak ada cara lain. Kali ini aku berencana untuk membawa semua orang dari The Next. Aku akan merekrut tenaga kerja yang bertingkat puncak, dan mereka akan dimasukkan dalam Night Watcher. Hah, Damar mengerutkan alis, dimasukkan ke dalam Night Watcher. Tetapi di antara orang-orang ini, banyak dari mereka memiliki latar belakang yang rumit. Mungkin bukan hal yang baik untuk masukkan mereka ke dalam Night Watcher. Mereka bahkan mungkin adalah mata-mata dari Red Lotus. Aku tidak bisa mempertimbangkan hal itu sekarang, karena kita membutuhkan anggota baru yang banyak. Rekrutlah sebanyak mungkin, dan kau bisa perlahan-lahan memilihnya. Dan keluarkanlah mereka yang memiliki tato Red Lotus. Martin merenung dan berkata. Damar mengangguk dan menjawab, boleh juga, mari kita selesaikan hot gas dulu. Mobil mereka melaju dengan pelan-pelan, dan mereka masuk ke dalam Sin City. Sehabis mereka pergi, dua sosok telah melandas di pantai yang sama setelah 20 menit kemudian. Dua orang ini adalah satu lelaki dan satu perempuan. Yang perempuan berwajah bulat dan sangat cantik, lalu lelaki itu berkulit agak hitam. Dia mengenakan celana pendek pantai dan memakai sandal jepit. Sial, apakah di sini namanya Sin City? Dia menepuk debu yang di atas ranselnya. Di dalamnya berisi seragam tempurnya, dan sebuah senjata yang sangat panjang. Ayo kita masuk dan berkeliling. Perempuan berwajah bulat itu bersemangat, mari kita mencari Damar. Bersambung.